Murid-murid Tuhan sering bertengkar di antara saudara siapa yang terbesar. Jadi sebenarnya siapa yang paling besar? Di kerajaan surga, mari kita baca. Bagaimana menjawabnya? Saat itu murid-murid bertengkar siapa yang terbesar. Lalu mereka bertanya. Yesus berkata, di kerajaan surga, siapa yang terbesar? Yesus menjawab, aku memberitahu kalian, jika kalian tidak bertobat, dan merendahkan diri seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di antara kalian, barang siapa rela jadi yang terkecil, rela menjadi pelayan semua orang, dialah yang terbesar di kerajaan surga. Artinya, yang rela menjadi pelayan semua orang, yang rela melayani sesama, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk saudara-saudara, itulah yang besar di kerajaan surga. Kemudian Yesus membawa seorang anak kecil dan menyuruhnya berdiri di tengah. Dia menggendong anak itu lalu berkata kepada murid-murid, siapa yang menerima seorang anak seperti ini demi namaku, itu berarti menerima aku, dan siapa yang menerima aku, bukan hanya menerima aku, tetapi juga yang mengutus aku. Jadi kita tahu siapa yang terbesar di kerajaan surga. Kita tahu yang rela mengorbankan nyawa untuk menebus orang lain. Tentunya itu adalah anugerah dari surga. Tuhan yang terbesar. Lalu Tuhan mengatakan apa yang harus kita lakukan di antara saudara-saudari? Bukan karena kita bertengkar. Siapa yang benar-benar menang dan terbesar? Bukan begitu. Baik besar maupun kecil. Itu ditentukan oleh Bapa di surga dan Tuhan. Lalu Bapa di surga dan Tuhan menginginkan kita bagaimana? Rela menjadi pelayan. Rela menjadi pelayan semua orang. Rela mengorbankan nyawa untuk saudara-saudari. Orang seperti itu besar di kerajaan surga. Rela melayani saudara-saudari. Saling mengasihi dan memperhatikan saudara-saudari, agar hidup baru mereka dibentuk dengan baik. Orang seperti itulah yang terbesar di kerajaan surga. Itulah ajaran Tuhan. Saat ini Tuhan berkata kalau ada orang menerima Tuhan berarti menerima Bapa. Kalau ada orang menerima. Murid-murid Tuhan itu sama dengan menerima siapa? Sama dengan menerima Tuhan. Itu berarti orang-orang di kerajaan surga. Sangat mulia menerima Tuhan. Murid-murid Tuhan sama dengan menerima Tuhan. Jadi kita tahu bahwa saling mengasihi di antara saudara-saudari. Mari kita ambil contoh. Seorang saudara mengasihi saudara yang lain. Bahkan kasih itu sama dengan mengasihi siapa? Sama dengan mengasihi Tuhan Yesus. Karena seorang saudari mengasihi saudari yang lain. Kasih saudari itu bukan hanya kepada saudari itu saja, tapi itu berarti mengasihi anggota tubuh Tuhan. Kamu adalah mempelai Tuhan. Jadi kita saling mengasihi. Seseorang yang rela saling mengasihi. Berusaha memajukan. Kasih itu, di kerajaan surga. Apakah dianggap juga besar? Karena perintah Tuhan adalah untuk saling mengasihi. Dan rela mengorbankan nyawa untuk saudara-saudari. Jika seseorang sanggup melakukan itu, di mata Bapa dan Tuhan itu besar. Semoga Bapa memberkati saudara-saudari. Membuka telinga kami, agar kami dapat benar-benar saling mengasihi. Ya, saling menerima dan bersabar. Amin.